Julukan mobil sejuta umat untuk mobil yang satu ini itu bukan sekedar istilah lucu, tapi ini hasil dari kombinasi strategi bisnis yang cerdas, kebutuhan masyarakat Indonesia, dan reputasi yang kuat. Mobil apakah itu? Ya, kalian semua tahu. Mobil yang sudah menemani kita dari tahun 2000-an ya sampai sekarang, yaitu Toyota Avanza. Itu dia. Toyota Avanza. Toyota Avanza pertama kali diluncurkan di Indonesia pada Desember tahun 2003, hasil kerjasama antara Toyota dan Daihatsu. Jadi bagi kalian yang nggak tahu, kalau memang Avanza itu mereknya secara merek mungkin merek Toyota, tapi aslinya Avanza itu tetap dirakit di pabrik yang sama dengan Xenia, yaitu di pabrik Daihatsu. Cuman ibaratnya tuh Avanza tuh Xenia yang harganya dimahalin sebenarnya. Ya begitu. Dan generasi pertama Avanza sendiri tuh dia keluar di tahun 2003 ya. Ini gen pertama itu di antara 2003 sampai 2011. Mesinnya tuh awalnya keluar di mesin 1300 dan 1500 di antara transmisi manual dan otomatis, ya sama aja sebenarnya kayak sekarang, di ada yang manualnya, ada yang maticnya, dan mesinnya juga ada yang 1300 cc, ada yang 1500 cc juga. Dan generasi keduanya keluar di tahun 2011 yang seperti kalian lihat ya, yang jadi taksi transmover, dan yang pokoknya bentuknya tuh kayak lampunya tuh kayak agak ke atas gitu loh. Dan itu di tahun 2011 itu yang baru tuh, kalau yang dari pengalaman gue naik Avanza itu biasanya di fiturnya ya, jadi sekarang tuh udah ada airbagnya dan suspensinya juga ditingkatin jadi lebih empuk, walaupun memang masih terasa gerobak ya memang. Dan mereka mulai mengalami facelift di tahun 2015 sampai yang kita lihat di tahun 2019 tuh yang lampunya kayak Foxy itu. Nah itu di generasi kedua, dan generasi ketiga adalah generasi yang sekarang yang rilis di tahun 2021 yang udah front wheel drive ya, yang banyak kontranya sekali, orang-orang katanya aduh FWD ntar nggak kuat nanjak dan lain-lain. Dan mereka juga ganti transmisinya dari AT ke CVT ya. Dan yang generasi ketiga ini tuh udah didesain sama DNGA alias Daihatsu New Global Architecture. Jadi ya makanya sekarang desainnya jauh lebih bagus kan, malah kayak bukan Avanza seperti kita kenal itu yang ini mobil murah gitu. Kita ngeliat Avanza malah sekarang kesannya mewah gitu. Dan malahan fakta uniknya itu di Avanza yang Gen 3 ini sebenarnya ada ada tipe tertingginya guys, yang cuman sekarang dia udah nggak dikeluarin lagi ya, mungkin karena kurang laku ya, yaitu Avanza fitur TSS. Jadi sebenarnya Avanza tuh ada tipe tertinggi lagi, cuman harganya memang sudah mepet-mepet 300 juta ya, yang nanggung mendingan sekalian beli Veloz gitu. Jadi ada Avanza yang tersedia fitur TSS, cuman sekarang nggak ada ya, itu langka banget, itu jarang yang punya. Dan kalau dari pengalaman gue pribadi ya, hampir semua generasi Avanza tuh gue udah pernah ngerasain semua. Dan dari Gen 1 sampai Gen 3 itu gue udah hampir semuanya tuh ngerasain gitu. Dan gue dulu sempet punya tuh Avanza dan Avanza 2, jadi punya sempat Avanza yang Gen 1 tuh warna hitam dan Xenia warna biru telur asin. Dan kalau masalah kenyamanan ya lo semua pasti tahu sendirilah Avanza yang Gen 1 tuh kayak gimana. Pokoknya begitulah rasanya. Suspensinya keras dan lain-lain. Tapi buat pada masa itu udah termasuk mobil yang ya cukup nyaman lah di masanya, apalagi dengan harga yang sangat-sangat terjangkau pada saat itu Avanza. Dan untuk Gen 2-nya gue juga ngerasain, karena Gen 2-nya itu mobil gue buat pulang pergi sekolah dulu ya, waktu gue kecil. Dari itu mobil Gen yang paling lama menemani gue, karena dari gue SD sampai gue lulus SMA. Bayangin tuh berapa tahun tuh. Jadi mobil itu dipakai terus buat gue bolak-balik sekolah aja ya waktu itu dari orang tua gue. Dan waktu itu yang tipenya tuh E dan mesinnya tuh 1300 cc. Dan salah satu fakta unik buat yang tipe E 1300 cc nya tuh Avanza itu gak ada radionya pak, jadi gak dapat radio, jadi kosong gitu. Yang tengahnya itu gak ada radionya, jadi kosong, jadi bisa buat naruh koin doang. Dan itu selama bertahun-tahun, jadi gue naik mobil tuh gak ada radionya kalau pulang pergi sekolah. Jadi dan ya
pelit banget emang sebenarnya itu. Tipe E nggak dapet radio, kosong, bahkan speaker nggak ada, nggak dapet fog lamp juga nggak dapet. Jadi bener-bener mobil kosong itu, bener-bener mobil kosong Avanza tipe E. Dan hampir dari SD sampai SMA gue naikin mobil itu. Dan fakta uniknya gue sempet akhirnya pas gue SMA tuh gue nyolong-nyolong waktu ya, gue pasang sendiri radionya, gue pasang head unit akhirnya, yang akhirnya gue bisa denger radio akhirnya di mobil Avanza itu, yang taunya berapa bulan kemudian mobilnya dijual Pak pas gue lulus SMA mobilnya dijual. Dan harganya tuh nggak jauh-jauh banget ya, masih bisa dijual dengan harga 100 juta ke atas waktu itu kalau nggak salah, seinget gue. Harganya stabil loh, bayangin dari tahun 2014 sampai tahun 2024 kemarin, awal tahun 2024 kemarin dijual. Jadi wah gila sih, harganya stay banget Avanza itu, bener-bener kalau masalah harga jatuh, depresiasinya tuh, depreciation rate-nya tuh nggak terlalu jauh-jauh banget gitu Avanza itu. Dan akhirnya Avanza yang dijual itu yang Gen 2 diganti sama Gen 3. Sempet ada beli Gen 3 nya yang tipe G 1400 cc dan itu manual ya. Gue sempet ya berapa bulan kayak gitu sampai akhirnya gue dibeliin lagi yang versi Matic-nya tuh, yang versi CVT nya ya, tapi itu yang tipe E. Dan kalau yang Gen 3 nya mah tipe E dapat radio, walaupun akhirnya head unitnya gue cabut, gue ganti sama head unit yang bisa Apple CarPlay. Tujuannya biar apa, biar bisa Google Map aja, karena enak kalau dari head unit Google Map, jadi gue nggak tinggal ngelirik doang gitu kalau jalan. Dan karena nggak dapet kamera mundur ya yang tipe E, jadi gue sekalian masang kamera mundur juga, karena bahaya juga kan nggak ada kamera mundur gitu. Walaupun sebenarnya nggak terlalu kepake banget sih, gue pakai kamera mundur cuman buat ngelihat ada sesuatu gitu di belakang, bukan buat parkir ya. Kalau parkir gue lebih ngandelin spionnya, karena kalau lihat kamera malah lebih pusing menurut gue. Ya gitulah pengalaman gue. Dan yang gue rasain adalah perubahannya bener-bener jauh banget ya, dari Gen 2 ke Gen 3 nya itu bener-bener jauh, bener-bener Avanza tuh gila, jadi nyaman banget Pak. Bener-bener yang tadinya Avanza image-nya gerobak dan ya gitulah, nggak nyaman gitu, bikin sakit pinggang dan lain-lain. Jadi mobil yang bener-bener nyaman. Cuman ya kontranya sih di orang-orang, karena Avanza sekarang tuh FWD, jadi banyak yang kontra ya sama keputusan Toyota buat bikin Avanza jadi FWD ini. Tapi kalau masalah kenyamanan ya bagus lah. Tapi kalau buat nanjak itu banyak orang yang bilang katanya nggak kuat nanjak dan lain-lain. Memang sih FWD itu kalau nanjak emang lebih cocok FWD itu di jalanan yang lebih bagus, rata gitu. Tapi kalau di jalanan yang bebatuan dan kerikilan kayaknya, dan basah gitu ya, agak ngeri-ngeri sedap memang. Yang pertama, harganya terjangkau dan pilihan variannya itu banyak. Sejak diluncurkan di tahun 2003, Avanza tuh langsung menarget segmen menengah Indonesia, bukan terlalu mahal tapi cukup modern. Jadi Toyota ini pengen menciptakan mobil LMPV yang modern gitu, dan harganya juga murah, terjangkau pada masanya. Karena waktu itu Kijang tuh harganya sudah mulai naik dan overpriced ya, jadi mereka langsung ngeluarin Avanza yang harganya lebih murah, modern, dan mobilnya tuh sangat-sangat badak ya. Jadi harganya tuh relatif lebih murah lah dibandingkan MPV lain gitu. Dan variannya juga banyak, ada yang kalau Avanza yang gen pertama itu kalau nggak salah variannya yang tipe E, tipe G sama tipe S. Tipe S tuh kalau nggak salah ada yang Matic-nya tuh yang katanya langka banget ya. Karena kebanyakan orang beli Avanza tuh biasanya manual ya. Jarang banget orang beli Matic, karena ya pada zaman dulu Matic tuh masih katanya loyo lah apa gimana lah gitulah. Dan ya harga Avanza itu bisa nyesuaiin budget banyak orang gitu, karena harganya sangat-sangat terjangkau. Bahkan hingga saat ini harganya masih murah ya, termasuknya sampai julukannya ini mobil-mobil murah gitu. Banyak orang yang gengsi malah naik Avanza, padahal Avanza juga mobil yang bagus menurut gua. Yang kedua itu ada di mesinnya. Jadi Avanza itu terkenal dari dulu tuh mesinnya tuh sangat-sangat irit dan mudah banget dirawat ya. Gimana nggak mudah dirawat? Spare partnya aja tuh di mana-mana ada, dan mesin Avanza tuh semua bengkel ngerti dari segala pelosok ya. Jadi mau mogok di daerah pedalaman pun semua orang tuh ngerti gitu mesinnya Avanza. Jadi aduh, Avanza ini pokoknya mobil yang
kalau misalnya lu berpergian jauh dan tiba-tiba mobilnya rusak, itu lu nggak perlu khawatir karena hampir semua bengkel tuh ngerti. Dan spare partnya dari KW1 sampai KW5 pun ada dan harganya tuh lebih murah-murah banget. Dan bahan bakarnya juga irit banget. Ini gue bener-bener ngerasain Avanza tuh emang luar biasa irit ya. Dan nggak tahu sih kalau yang FWD-nya sekarang kalau dibandingin sama yang dulu. Tapi Avanza itu tetap aja masih mobil yang bensinnya tuh sangat-sangat irit ya, apalagi untuk di kelasnya gitu. Walaupun memang banyak orang katanya bilang, oh my god R3 tuh lebih irit, dan itu yang irit. Tetap aja menurut gua Avanza tetap aja termasuknya irit. Kalau lu bandingin sama Innova dan lain-lain, Avanza tuh sangat-sangat irit gitu. Apalagi gua ya yang masih kuliah ini ya sangat-sangat terbantu lah dengan bahan bakar Avanza yang sangat-sangat irit gitu. Dan yang ketiga itu adalah tangguh di segala medan ya. Avanza itu dari dulu terkenal mobil yang kemana aja tuh ayo gitu, mau dibawa ke medan perang pun juga ayo gitu, badak banget mobilnya. Apalagi yang tipe RWD-nya ya, tipe RWD-nya itu yang luar biasa gitu. Kalau yang FWD-nya sih, tapi sejauh ini FWD juga belum banyak keluhan sih ya sejauh ini ya. Tapi tipe RWD-nya ini yang paling ya, kata orang-orang sih paling badak ya, dan sampai sekarang harganya juga masih cukup tinggi ya, untuk di bekasnya tuh masih tinggi gitu yang harganya RWD ya. Yang tipe RWD-nya itu mau ngelewatin jalanan kampung, tanjakan, banjir, libas semua itu Avanza itu, sampai dijadiin travel di mana-mana ya kan. Mobil travel andalan adalah Avanza. Jadi selain Innova, Avanza, karena itu mobil segala medan. Gue udah ngerasain ya waktu, jadi gue sempat pergi ke Jogja gitu dan nyewa mobil Avanza itu, tapi Avanza yang RWD. Itu tanjakan yang bener-bener curam, itu nafasnya panjang banget pak, gila itu mobil tangguh banget. Padahal itu mobil Avanza ya udah Avanza yang cukup udah lama ya dipakai ya, kilometernya mungkin kayak kilometernya cukup tinggi deh. Itu bener-bener masih awet banget pak, itu tangguh banget mobil itu pak. Avanza itu terkenalnya awet ya, contohnya gue aja gitu, Avanza dari zaman SD sampai SMA tuh tetap nggak pernah ada problem, dari AC, mesin, semua nggak ada problem. Padahal mobil itu termasuknya jarang diservis ya. Avanza gue yang waktu Gen 2 itu jarang banget diservis, tapi nggak rewel gitu. Malahan mobil-mobil lain tuh malah lebih rewel, Avanza tuh nggak pernah rewel. Dan kalau seandainya rewel pun itu spare partnya murah sekali ya, Avanza itu murah meriah sekali. Jadi makanya orang Indonesia tuh suka banget gitu sama Avanza, walaupun ada opsi yang lebih bagus. Mobil misalnya ada mobil ini keluar gitu, fiturnya lengkap gitu, orang Indonesia bodoh amat dengan fitur. Aku lebih memilih mobil yang durabilitasnya lebih terbukti, jadinya dia milih Avanza gitu. Emang ini mobil badak banget lah pokoknya. Kalau yang FWD-nya gue kurang tahu karena ini baru berapa tahun sih, baru 3 tahunan ya. Kita tunggu aja 5 tahun 6 tahun udah ada keluhan belum yang FWD-nya ini. Tapi sejauh ini belum ada ya, apalagi CVT-nya. Katanya CVT itu gampang rontok, tapi sejauh ini Avanza belum ada keluhan sih di CVT-nya rontok dan lain-lain. Apalagi Avanza yang FWD sekarang pakai apa? CVT-nya tuh DCVT. Jadi guys, sistem DCVT itu jadi dia kalau di angkatan pertama itu dia belum pakai CVT-nya. Dia pakai CVT itu pas mobilnya tuh udah agak kenceng gitu, misalnya di kilometer 40 per hour gitu, itu biasanya udah mulai pakai CVT-nya. Kenapa gue tahu? Karena gue juga ngerasain ya kekurangannya, jadi agak kasar ya, rasa perpindahan gigi gitu loh. Karena gue sendiri mobil orang yang pakai Avanza juga ya, yang CVT buat gue kuliah bolak-balik gitu. Jadi kalau misalnya digas tuh kayak kerasa gitu shiftingnya, ganti giginya kayak nguk gitu. Apalagi kalau kompresor AC-nya udah cetek gitu kan, kompresor AC suka cetek tuh mobil tuh, itu langsung kayak ngong gue yang nggak tahu kenapa dah itu. Dan kalau di rem tuh suka kayak lu mobil dari gigi 2 tuh diturun ke gigi 1 langsung, jadi langsung kasar gitu ya, nguk kan gitu tuh kalau langsung turun gigi. Jadi shiftingnya berasa gitu, kayak jadinya ada rasa-rasa kayak bawa mobil pakai matic konvensional gitu loh ya. Tapi kata Toyota itu ya justru yang bikin CVT-nya jadi awet ya. Tapi sejauh ini belum ada keluhan sama sekali dari CVT-nya Avanza. Dan yang terakhir adalah penjualan yang konsisten dan populasi itu banyak. Avanza itu kalau kata orang-orang ya, yang sering gue denger, Avanza itu mobil yang kenceng pak. Karena apa? Kalau satu Avanza disalip, di depannya sudah Avanza lagi gitu. Dan hampir di setiap
sudut perjalanan di Indonesia gitu pasti ada aja mobil Avanza, entah lagi jalan lagi parkir ada aja, kalau nggak Avanza Sigra tuh. Tapi Avanza tuh menurut gua, tapi untuk saat ini Sigra sih yang paling banyak, tapi Avanza tetap populasinya tuh banyak banget. Hampir semua orang tuh pernah ngerasain rasanya naik Avanza. Nggak ada yang nggak pernah, cok. Masyarakat Indonesia pasti pernah sekali dua kali ngerasain rasanya naik Avanza. Dan itu mobil bener-bener saking sejuta umat itu di mana-mana ada gitu. Hampir nyaris gue nyari daerah di Indonesia yang kagak ada mobil Avanzanya. Bahkan di kampung-kampung pun pasti ada mobil Avanza. Itu bener-bener mobil yang dicintai masyarakat Indonesia banget gitu, sampai gue kalau jalan di tol itu bisa ada 5 Avanza gue ngeliat, bahkan ratusan Avanza gue bisa lihat gitu di tol, disalip, depannya udah Avanza lagi gitu, ngeliat mobil sendiri, mobil saya Avanza juga gitu. Jadi bener-bener mobil ini populasinya banyak, justru karena populasinya banyak ini jadi dibilang mobil sejuta umat dan harganya juga murah. Alasannya kenapa mobilnya rame ya karena murah dan durabilitasnya itu luar biasa gitu Avanza. Emang mobil tercinta gue ini. Dan kalian jangan bilang gue, Bang Dims Avanza Glazers dan lain-lain gitu kan. Ya, gue memang Avanza Glazers gitu karena gue sendiri merasakan betapa luar biasanya mobil yang satu ini gitu. Luar biasa banget gitu. Ini mobil terbaik gitu menurut gue karena dari mesin yang bandel, harganya murah dan irit gitu. Ini jadi mobil kesayangan gue gitu. Dan ya mungkin penjelasan gue soal mobil ini nggak akan sebagus penjelasan kalau lu nonton Fitra Eri terus Ridwan Hanif ya, karena emang gue bukan orang yang seprofesional mereka gitu. Gue cuman ceritain aja tentang Avanza ini karena gue sendiri juga merasakan pengalaman yang banyak sekali pengalaman sama mobil ini. Jadi ya gue yeping aja gitu soal mobil ini. Bentar lagi mungkin gue akan yeping soal Fortuner kali ya bentar lagi, karena gue suka juga tuh mobil Fortuner tuh. Dan ya sampai saat ini Avanza masih menjadi mobil yang membekas di hati gue. Bahkan ketika ini sedikit cerita ya, pengalaman pribadi gue lagi ya. Gue sangat suka sekali dengan bodi Avanza yang sekarang, jujur suka banget gue. Ya ada yang bilang kotak dan lain-lainnya bodo amat gitu, gue suka gitu, selera gue banget gitu. Atau mobilnya bener-bener yang FWD ini bodinya tuh selera gue banget gitu. Gue walaupun naik mobil yang lebih bagus gitu ya, gue ngeliat Avanza tetap kayak wow, neuron gue langsung aktif gitu loh. Bagus ya ini mobil, nggak nyangka Avanza bisa bakal seganteng ini gitu. Apalagi kalau dimodif kan, gue ngeliat beberapa Avanza tuh dimodif-modif, wah keren banget. Gue pengen deh ngemodif Avanza gue, tapi kita nggak tahu ya, rezeki ya. Semoga aja, bukan semoga, gue harus punya rezeki buat modif Avanza itu. Itu dia, itu harapan gue banget gitu. Gue pengen banget buat Avanza gue ini menjadi mobil yang mewah ya. Bukan gue pamer punya mobil ya. Lagian punya Avanza apa sih yang mau dipamerin sama mobil Avanza kan. Dan gue pengen banget buat Avanza gue ini menjadi mobil yang mewah, karena menurut gue ngelihat dari interior ini tuh udah mewah gitu, cuman perlu dipoles lagi jadi mobil mewah gitu. Avanza itu bisa sekelas kayak Kijang Innova dan CR-V gitu kalau misalnya dipoles lagi tuh Avanza tuh. Gue bener-bener sangat greget sekali pengen memperbagus Avanza gue gitu. Kita lihat ya beberapa tahun ke depan, Avanza gue ini akan menjadi project besar nih buat channel ini. Gue akan memperindah Avanza ini seindah-indahnya gitu. Ya sudahlah, berikut yepingan gua hari ini ya. Begitu aja udah. Terima kasih kalian denger yepingan gua sampai habis gitu. Oke, jangan lupa klik subscribe dan share video ini ke teman-teman kalian. Siapa tahu teman-teman kalian ada yang pecinta Avanza juga kayak gua gitu kan, dan merasa relate, ya bisa subscribe. Kita akan bahas Avanza lagi mungkin kalau misalnya video ini rame ya. Mungkin akan gua review Avanza gua. Nanti gua review Avanza gua kalau misalnya video ini rame. Oke, mabarlah bersamaku dan keluarkanlah kerendahan hatimu. Itu dia bos. Kita harus rendah hati bro, jadi orang bro, nggak boleh songong.